في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kofizen semuanya, siapa yang tidak kenal dengan NASA? Sebuah lembaga antariksa dari Paman Sam, dari negeri Paman Sam yang sudah sangat tersohor dengan pencapaian-pencapaian mereka. Tapi tahukah Anda, ternyata NASA sendiri sudah menyerah dalam beberapa hal yang tidak mereka sanggup untuk mereka teliti. Beberapa waktu yang lalu, NASA merilis sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan dunia. Mereka meminta bantuan kepada para pemuka agama tentang keberadaan alien. Ya, alien lagi. Kita akan membahas lagi tentang alien yang sudah kita bahas sebelumnya. Fakta ini juga membantah. Jadi, yang dilakukan NASA ini akan membantah berbagai macam klaim orang-orang, terutama adalah klaimnya filsafat gadis keras yang mereka mengatakan bahwa akal itu lebih tinggi posisinya daripada wahyu. Nyatanya tanpa wahyu, akal itu tidak akan pernah menjangkau apapun selain yang terlihat oleh mata saja. Ingat baik-baik bahwa dulu ada keyakinan bahwa dunia yang kita hidup saat ini, tempat kita hidup saat ini, terletak di atas punggung 4 gajah. Jadi dunia itu diletakkan di atas punggung 4 gajah yang sangat besar, dan 4 gajah ini berdiri di atas kura-kura yang lebih besar daripada 4 gajah itu sendiri. Nah, inilah batasan akal manusia. Akal yang akal-akalan ini mentok ya hanya pada hayalan semata. Padahal nyatanya dunia kita, bumi kita ini hanya bagian dari dunia-dunia lain yang lebih besar daripada itu. Ada planet, ada galaksi, ada universe, ada multiverse, ada paralel dimensi, ada paralel universe, ada ini dan itu yang jauh lebih hebat daripada apa yang dipikirkan oleh akal manusia semata. Kenyataannya, apa yang ditemukan oleh NASA dan apa yang dipelajari oleh NASA telah tertulis di dalam Al-Quran secara akurat. Dari asal-usul alam semesta, proses pembentukan jagat raya yang baru, asal-muasal bintang-bintang, asal-muasal matahari bersinar dan bulan itu hanya memantulkan cahaya dari matahari. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Mereka bangga dengan penemuan-penemuan yang sebenarnya telah tertulis lebih dahulu dan dijelaskan lebih dahulu di dalam Al-Quran, sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah, firman Tuhan yang asli. Jadi firman Allah, Tuhan yang asli. Kalau kitab-kitab lain, ya silahkan dibuktikan kalau memang itu berasal dari Tuhan. Harus dibuktikan. Tapi selama ini, NASA terkesan sombong dan songong, mengesampingkan agama dan isi dari kitab suci. Seolah-olah mereka menyangka bahwa sains dan kitab suci itu seperti minyak dan air, tidak pernah bisa bersatu. Padahal tidak seperti itu. Ingat baik-baik perkataan Albert Einstein. Einstein pernah berkata, pengetahuan tanpa agama itu buta, dan agama tanpa pengetahuan itu pincang. Jadi pada dasarnya Einstein telah menjelaskan bahwa sehebat apapun pengetahuan, jika tidak dibarengi dengan agama, itu akan menghasilkan kesombongan dan kebutaan semata. Nah, kesombongan itu pada akhirnya memunculkan berbagai macam teori-teori yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka mengatakan dunia ini tercipta tanpa pencipta. Tuhan tidak faham ilmu fisika, kemudian teori alam semesta tetap, dan meskipun Tuhan itu mati, alam semesta tetap ada. Jadi alam semesta tetap ada meskipun Tuhan itu mati, kata mereka begitu, dan lain sebagainya. Itu adalah teori-teori ngawur yang mereka kemukakan berdasarkan apa yang mereka pikirkan. Jadi karena mereka mempelajari sains tanpa pondasi agama, maka pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sombong. Mereka mengesampingkan kekuasaan Tuhan terhadap penciptaan alam semesta. Mereka membuktikan tidak ada Tuhan lewat penelitian-penelitian yang mereka sebut ilmiah. Sehingga kata agama menurut mereka harus buang jauh-jauh dari kata ilmiah. Inilah sombongnya para ilmuwan saat ini. Nah, sebaliknya
Agama tanpa ilmu pengetahuan itu juga hal yang cacat. Dulu umat Islam maju pada zaman dahulu, itu dalam segala hal termasuk iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka mereka bisa menguasai sepertiga dari dunia dengan pengetahuan itu, karena pengetahuan mereka benar-benar membuat mereka menjadi orang-orang yang maju, dan orang-orang kafir itu tertinggal. Saat ini sebaliknya, iptek dikuasai oleh orang-orang kafir dan umat Islam hanya masih sibuk dengan urusan hisab dan ru'yat. Bayangkan, orang-orang kafir sudah punya rencana untuk menambang bulan, untuk menguasai bulan. Umat Islam masih sibuk ribut dengan masalah penentuan terbitnya bulan. Inilah yang perlu kita garis bawahi sebagai hal yang miris terhadap umat Islam bagi kita pribadi. Menurut saya seperti itu. Nah, untuk masalah alien, kembali kepada masalah alien. Pada video-video sebelumnya sudah saya terangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menebarkan segala dabbah di langit dan di bumi. Dabbah itu artinya adalah makhluk melata selain manusia dan jin, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya, wa min ayatihi khalqus samawati wal arda wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan langit dan bumi beserta apa yang ia tebarkan di antara keduanya dari binatang-binatang melata, dabbah. Dan dia jika menghendaki mengumpulkan semuanya itu, ia maha kuasa atas itu. Surat Asy-Syura ayat 29. Sudah kita jelaskan sebelumnya secara gamblang bahwa kata dabbah merujuk pada makhluk-makhluk. Jadi makhluk-makhluk bernyawa tapi bukan manusia dan jin. Dalam artian dabbah yang Allah Subhanahu wa taala terbarkan di atas langit sana, di planet-planet nan jauh di sana adalah binatang-binatang dengan rupa dan jenis yang berbeda-beda, tapi mereka bukanlah makhluk berakal seperti manusia atau jin. Andaikan ada makhluk lain seperti manusia di planet lain, maka sudah pasti ada nabi dari planet lain. Dan kita tidak dapati Rasulullah SAW pernah bertemu dengan nabi dari planet lain. Ya, ada planet Namek, planet Vegeta, planet apalah itu kan jauh di sana, dan gak ada nabi dari sana. Rasulullah SAW tidak pernah menerangkan ada nabi dari planet lain. Ya, memang benar di luar angkasa sana ada planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup, tapi bukan seperti film-film fantasi yang dibuat oleh orang-orang barat, di mana ada makhluk-makhluk yang lebih cerdas dari manusia di planet jauh di sana. Andai mereka itu ada dan mereka lebih maju serta lebih cerdas daripada manusia, tentunya bumi ini sudah diinvasi oleh mereka sejak dulu kala. Jika sebuah peradaban yang jauh di sana mampu mengirimkan piring terbang ke bumi, tentunya mereka juga mampu mengirimkan berlusin-lusin pasukan dari planet mereka. Dan yang pasti kita sudah dijajah seperti film-film buatan Mama Rika dan lain sebagainya. Ya, kita sudah pernah belajar dari sejarah, di mana ketika bangsa barat, orang-orang Eropa mempunyai peradaban lebih tinggi, mereka menjajah peradaban-peradaban yang lebih rendah. Begitu juga kalau andaikan ada planet lebih maju daripada bumi dan mereka bisa mengirimkan piring terbang ke bumi, tentu kita juga sudah dijajah oleh mereka. Maka dari hal ini, kalaupun alien itu ada, maka mereka itu adalah para hewan melata yang hidup di planet lain, yang mereka itu tidak punya akal dan tidak punya kecerdasan seperti manusia atau jin. Mereka hidup jauh di sana dan tidak diganggu oleh tangan usil manusia. Adapun alien-alien yang digambarkan dalam film-film yang hanyalah hayalan semata, maka faktanya sampai hari ini dengan kecanggihan alat yang dibuat oleh manusia, belum ada satupun bukti yang konkret adanya alien yang seperti digambarkan dalam film-film. Mereka naik UFO, piring terbang dan sebagainya. Hampir semua foto dan video UFO hanyalah rekaan dan rekayasa. Dan kami sebagai orang Islam cukup mengimani apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW.
Perkara yang tidak ada, baik secara nyata maupun secara penjelasan agama, memang tidak ada. Ya tidak usah dicari-cari. Itu hanya akan buang-buang waktu, buang-buang sisa umur kita yang sebenarnya sudah pendek. Jadi ngapain, mending nolep kan gitu. Nolep, baca komik, baca Quran. Pokoknya itulah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. فيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ